Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kita bertemu dalam program Sorotan Dunia Sepekan Sinpo TV. Dengan beragam informasi dari mancanegara akan kami sajikan. Inilah Sorotan Dunia Sepekan Sinpo TV selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Angkatan Laut Amerika Serikat kini menguasai sepenuhnya Selat Hormuz. Trump menyebut jalur pelayaran strategis tersebut sudah terbuka, namun akses menuju Iran masih dibatasi. Berbicara kepada jurnalis di Washington DC, Trump menyatakan Amerika Serikat masih mengizinkan kapal tertentu melintas di Selat Hormuz. Namun kapal yang menuju Iran disebut tidak diizinkan melintas. We're taking a lot of ships. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine, and we find the mines. You know, we've mine swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. And they're not paying their soldiers. They have inflation of 300% as of last night. I heard 309%. So we'll see what happens. But they've been bad for, they say 47, it's actually 50 now. 47, they've been saying it for 3 years. But for 50 years, they've been the bully of the Middle East. What they've done is terrible. They've killed hundreds of thousands of people. They've killed people, they've wounded and maimed people with the legs, the arms, you know, with the roadside bomb is their bomb. They're very proud of it. And now they're paying a price. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah ketegangan terkait status Selat Hormuz. Sementara itu, Trump juga mengklaim Iran kini menghadapi tekanan ekonomi berat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Iran Masyad Pezeshkian mendorong dibukanya kembali perundingan dengan Amerika Serikat. Pezeshkian menilai momen saat ini merupakan peluang terbaik untuk mencapai kesepakatan, tentunya dengan tetap mempertahankan hak-hak Iran. Presiden Iran Masyad Pezeshkian menyebut persatuan dan kekuatan nasional dapat menjadi modal Teheran dalam menghadapi perundingan dengan Amerika Serikat. Berbicara di Teheran dalam peringatan Hari Jurnalis Nasional, Pezeshkian menilai saat ini merupakan waktu paling tepat untuk mencapai kesepakatan dengan Washington. Ia menegaskan Iran siap memanfaatkan kekuatan dan persatuan nasional untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur dialog. Pezeshkian juga menyebut Iran dapat keluar sebagai pihak yang diuntungkan dari konflik tersebut. Pezeshkian sekaligus mempertahankan memorandum kesepahaman Islamabad yang dimediasi Pakistan. Namun ia menuduh Amerika Serikat belum berhasil membangun kepercayaan yang dibutuhkan untuk melanjutkan perundingan. Memorandum tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 17 Juni. Kerangka sementara itu mencakup penghentian permusuhan, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta masa 60 hari untuk merunding kesepakatan yang lebih luas. Namun hingga kini belum ada kesepakatan final yang tercapai. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada 9 Agustus menyatakan Teheran belum melakukan negosiasi langsung dengan Washington. Pesan antara kedua pihak masih disampaikan melalui pihak perantara. Sementara itu, Iran dan Oman juga tengah membahas pengaturan pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu isu utama dalam ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Washington sendiri terus mendorong Teheran untuk mencapai kesepakatan. Donald Trump sebelumnya menyebut perundingan sebagai kesempatan terakhir bagi Iran untuk mencegah eskalasi serangan Amerika Serikat. Trump menyebut pembahasan sebaiknya diawali dengan persoalan Selat Hormuz sebelum berlanjut pada program nuklir Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, menyindir Washington dengan mengibaratkan negosiasi kedua negara seperti gulat dengan babi.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqei, melontarkan pernyataan tajam terhadap Amerika Serikat dalam konferensi pers mingguan di Teheran pada hari Senin waktu setempat. Baqei mengibaratkan upaya bernegosiasi dengan Washington seperti ulat dengan babi. Menurutnya, dalam situasi seperti itu, terkena lumpur menjadi bagian dari pertarungan yang dipaksakan. Pernyataan tersebut merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya mengibaratkan negosiasi dengan Iran seperti permainan catur. Trump menyebut Washington saat ini masih melakukan negosiasi secara terbatas dengan Teheran, sambil menilai proses tersebut sebagai permainan strategi antara kedua pihak. Baqei kemudian mengambil perumpamaan Trump tersebut dan menyebut Iran sebagai pemain catur profesional. Pernyataan ini muncul di tengah saling bantah antara Teheran dan Washington mengenai status perundingan. Trump sebelumnya mengatakan negosiasi dengan Iran akan kembali berlangsung, namun Teheran berulang kali membantah bahwa perundingan langsung telah dimulai. Selain isu nuklir dan hubungan bilateral, Iran dan Oman juga terus membahas persoalan pelayaran di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur perdagangan dan energi terpenting di dunia. Ketegangan di kawasan ini berdampak langsung terhadap keamanan pelayaran dan pasokan energi global. Hingga kini belum ada kesepakatan final yang dapat mengakhiri kebuntuan antara Iran dan Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi militer Israel di kamp pengungsi Kalandia, utara Yerusalem memasuki hari kedua. Kehadiran pasukan dan kendaraan lapis baja memicu ketegangan serta mengganggu aktivitas warga di kawasan tersebut. Personil militer Israel terlihat berpatroli di sejumlah jalan kamp pengungsi Kalandia. Pasukan memeriksa kendaraan dan menghentikan warga yang melintasi kawasan tersebut. Seorang pemilik toko, Abu Eyad al-Shawamrah, mengatakan tokonya dirobohkan oleh pasukan Israel pada pagi hari. Menurutnya 6 toko hancur, termasuk beberapa yang disewakan kepada penyewa. الساعة 7 الصبح هدوه هنا أول في وجه الله شفنا نعمل اللي من الله منيح 6 محلات في مستأجرين 25 عيلة قطعوا رزقتهم لا بدهم يعطوا رخص ولا بدهم يعطوا شيء وممنوع تحط طب أرضك ملكك حرام. Militer Israel menyatakan operasi ini bertujuan menumpas aktivitas terorisme, menegakkan hukum, dan menangkap orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian. Sementara itu, kantor berita Palestina Wafa melaporkan sejumlah toko di dekat pos pemeriksa militer Kalandia turut dirobohkan. Jalan utama di kawasan tersebut juga ditutup, sehingga lalu lintas lumpuh. Bulan Sabit Merah Palestina menyatakan sedikitnya 10 orang mengalami luka dalam bentrokan. Mereka juga menuduh pasukan Israel menghalangi petugas medis menjangkau sebagian korban. Operasi ini menyusul perintah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang meminta militer menyiapkan pengambilan kamp pengungsi lain di tepi barat setelah operasi di Jenin, Tulkarm, dan Nur Shams. Kalandia disebut menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan militer Israel dilaporkan kembali memasuki pedesaan Daraa bagian barat di Suriah Selatan. Rekaman yang dirilis menunjukkan kendaraan lapis baja dan pasukan berjalan kaki beroperasi di sejumlah titik perbatasan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Kendaraan militer Israel bergerak memasuki kawasan Wadi Al-Rakat dan Syariat Al-Wadi. Pasukan berjalan kaki menyusuri lahan pertanian serta menghentikan dan memeriksa sejumlah petani dan 2 anak yang sedang mengembalakan kambing. Di lokasi lain, sejumlah kendaraan taktis terlihat berhenti di beberapa titik. Sementara itu, petani lain tetap melanjutkan aktivitas mereka di lahan saat personel militer berpatroli di sekitar kawasan. Hingga laporan ini disusun, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait operasi tersebut. Namun laporan dari wilayah setempat menyebut aktivitas militer di pedesaan Daraa dan Quneitra terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Warga setempat melaporkan adanya patroli rutin, penyusupan darat, serta pos pemeriksaan sementara yang didirikan di dalam wilayah Suriah. Insiden tembakan juga disebut sering terjadi di sekitar garis perbatasan.
Sejak pemerintah transisi Suriah berkuasa pada Desember 2024, Israel dilaporkan memperluas kehadiran militernya di Suriah Selatan dan menempatkan pasukan di zona penyangga. Sebelumnya Israel melancarkan serangan udara dan laut terhadap sejumlah fasilitas militer Suriah dengan alasan untuk mencegah persenjataan jatuh ke tangan kelompok yang dianggap bermusuhan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok aktivis pendukung permukiman Israel menerobos pagar perbatasan dan memasuki wilayah Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel membangun permukiman Yahudi di wilayah tersebut di tengah berlangsungnya perundingan Israel dan Lebanon di Roma. Rekaman memperlihatkan sejumlah keluarga pemukim melintasi pagar perbatasan dan berjalan di ladang serta kawasan perbukitan di wilayah Maisat, Lebanon Selatan. Salah satu peserta aksi menyatakan mereka datang dari Tel Hai dan menyebut seluruh kawasan pegunungan di Lebanon Selatan merupakan bagian dari tanah yang mereka klaim sebagai milik orang Yahudi. Mereka juga menuntut pemerintah Israel mengizinkan pembangunan permukiman di sepanjang sungai Hasbani dan wilayah sekitarnya. Para aktivis dikaitkan dengan kelompok sayap kanan Uri Zafon yang mendorong pencaplokan dan pembangunan permukiman Israel di sebagian wilayah Lebanon Selatan. Kelompok tersebut mengklaim anggotanya berada di wilayah Lebanon selama beberapa jam. Meski klaim itu belum dapat diverifikasi secara independen. Peserta aksi lain menyatakan puluhan anak muda dan keluarga datang untuk mendirikan permukiman baru. Mereka berpendapat pembangunan permukiman menjadi satu-satunya cara untuk menjamin keamanan di wilayah tersebut. Militer Israel menyatakan sekitar 15 warga sipil merusak pagar perbatasan sebelum menyeberang ke Lebanon. Pasukan militer dan polisi perbatasan kemudian mengembalikan mereka ke wilayah Israel dan menyerahkan mereka kepada pihak kepolisian. Media Israel melaporkan polisi berupaya memperpanjang masa penahanan 11 peserta aksi, termasuk 6 anak di bawah umur. Insiden ini terjadi saat pasukan Israel masih menguasai sebagian wilayah Lebanon Selatan. Pada saat yang sama, perwakilan Israel dan Lebanon tengah melanjutkan perundingan dengan mediasi Amerika Serikat di Roma untuk membahas penarikan pasukan, pengaturan perbatasan, dan pemulihan kewenangan pemerintah Lebanon di wilayah selatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah pusat perbelanjaan di kota Makeva, Republik Rakyat Donetsk, mengalami kerusakan akibat serangan yang dilaporkan dilancarkan Ukraina. Pemirsa, petugas Komite Investigasi Rusia langsung memeriksa lokasi, termasuk mendokumentasikan puing bangunan dan fragmen drone yang ditemukan di sekitar titik ledakan. Kerusakan terlihat di sejumlah bagian pusat perbelanjaan di Makevka, Republik Rakyat Donetsk, setelah serangan yang disebut terjadi pada malam hari. Petugas Komite Investigasi Rusia terlihat mengambil foto dan memeriksa bagian bangunan yang rusak. Petugas juga menemukan fragmen yang diduga berasal dari drone serang jenis fixed wing buatan luar negeri. Sejumlah fasilitas penyimpanan dan mobil yang berada di sekitar lokasi ledakan turut mengalami kerusakan. Petugas mengatakan informasi terkait tingkat kerusakan dan jumlah korban masih dalam proses verifikasi. Kepala Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin, menyatakan serangan terjadi pada malam hari dari Minggu hingga Senin. Ia menyebut salah satu toko peralatan besar di wilayah tersebut mengalami kerusakan. Pasca serangan, akses lalu lintas di sebagian jalan utama Makevka ditutup. Penutupan berlaku di Jalan 250 Anniversary of Donbass Avenue, mulai dari jembatan di atas sungai Smolyanka hingga checkpoint Chaikinsky. Hingga berita ini diturunkan, pihak Ukraina belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Sebelumnya, Kiev berulang kali membantah menyerang warga sipil maupun target sipil. Serangan ini terjadi di tengah konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Moskow melancarkan operasi militer setelah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Moskow menyebut langkah tersebut dilakukan untuk menjamin status khusus kedua wilayah, serta mendorong Ukraina untuk menyatakan diri netral dan tidak bergabung dengan NATO. Sementara itu, Ukraina menyebut tindakan Rusia sebagai invasi. Pemerintah Ukraina kemudian memberlakukan darurat militer dan mobilisasi umum, sementara Uni Eropa dan Amerika Serikat memberlakukan sejumlah sanksi terhadap Moskow. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kebakaran besar terjadi di dekat Bandara Paris Charles de Gaulle, Prancis pada Selasa lalu. Kebakaran tersebut memicu kepulan asap hitam tebal yang terlihat dari kejauhan. Kondisi ini mendorong pihak berwenang menutup sementara 2 landasan pacu Bandara Charles de Gaulle. Rekaman video menunjukkan asap hitam pekat membumbung dari sebuah gudang dan sejumlah kendaraan yang terbakar. Kepulan asap terlihat dari Bandara Charles de Gaulle dan sejumlah wilayah di pinggiran utara Paris. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat di Louvres, Prancis yang berada tidak jauh dari Bandara Charles de Gaulle. Sekitar 80 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Petugas juga berupaya mencegah api meluas ke kawasan sekitar termasuk area bandara. Pihak layanan darurat mengimbau masyarakat untuk menjauhi lokasi kebakaran demi keselamatan. Asap tebal yang membumbung dari lokasi kejadian terlihat menyelimuti langit dan menjadi perhatian warga di sekitar bandara. Sebagai langkah pencegahan, 2 landasan pacu di Bandara Charles de Gaulle sempat ditutup. Meski demikian, laporan menyebut lalu lintas penerbangan secara keseluruhan tidak terganggu. Pihak berwenang juga menerapkan langkah pencegahan terhadap layanan kereta api di sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api, sementara pihak berwenang memantau kondisi di sekitar lokasi untuk memastikan keselamatan warga dan operasional transportasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan melanda wilayah dekat Las Penas dari Glos, Provinsi Huesca, Spanyol, Timur Laut. Api menyebar dengan cepat dan membakar sekitar 700 hektar lahan hanya dalam waktu 1 jam. Rekaman drone memperlihatkan petugas Garda Sipil dan unit darurat militer Spanyol berkoordinasi dalam operasi pemadaman yang berlangsung sepanjang malam. Kamera thermal digunakan untuk mendeteksi dan melacak titik-titik panas di area kebakaran. Teknologi tersebut membantu petugas menentukan lokasi api dan mengarahkan upaya pemadaman. Lebih dari 200 petugas pemadam kebakaran, didukung 14 pesawat pencatu air, diterjunkan untuk mengendalikan api dan melindungi permukiman di sekitar lokasi. Pihak berwenang menyebut api membakar sekitar 700 hektar dalam waktu 1 jam sejak pertama kali terdeteksi. Luas area yang terdampak kemudian meluas hingga diperkirakan mencapai 2.500 hektar. Sekitar 130 warga dievakuasi dari desa Villa Langua, Salinas de Chaca, Ena, dan Centenero. Jalan Raya A132 juga ditutup sebagai langkah pencegahan demi keselamatan warga dan pengguna jalan. Kebakaran Huesca terjadi di tengah salah satu musim kebakaran hutan terparah di Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 220.000 hektar lahan dilaporkan telah terbakar di berbagai wilayah Spanyol. Petugas tanggap darurat juga masih berjuang mengendalikan kebakaran besar di Huelva dan Castellón. Kondisi cuaca panas berkepanjangan, tanah yang kering, serta angin kencang terus meningkatkan risiko dan mempercepat penyebaran api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hanguskan kawasan lindung New Forest di Inggris. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan sorotan dunia sepekan Sinpo TV dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda sebagian kawasan New Forest di Hampshire, Inggris. Lebih dari 120 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan api yang telah menghanguskan sekitar 1 km persegi lahan di Headland. Rekaman pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan hamparan lahan Headland yang hangus dengan asap masih mengepul dari tanah yang membara. Kebakaran bermula di dekat Jalan Raya A31 pada hari Minggu setelah sebuah kendaraan terbakar. Api kemudian menyebar dari median jalan ke lahan Headland di sekitarnya. Lebih dari 120 petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api di medan yang kering dan sulit dijangkau. Hingga hari Selasa waktu setempat,
petugas masih menangani sejumlah titik api yang tersisa. Meski demikian, petugas menyatakan penyebaran api telah berhasil dikendalikan. Kebakaran juga menyebabkan kerusakan signifikan pada Jalan Raya A31 termasuk permukaan jalan, pembatas keselamatan, dan pagar pembatas kawasan. Tumpahan minyak dari kendaraan yang terbakar turut menambah pekerjaan pembersihan di lokasi. Lahan headland yang terdampak merupakan kawasan yang mendapat perlindungan internasional dan jadi habitat berbagai satwa langka, di antaranya burung Dartford Warbler, Niger, serta 6 spesies reptil asli Inggris. Otoritas Taman Nasional New Forest memperingatkan sejumlah area yang terdampak dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, bahkan hingga puluhan tahun untuk kembali pulih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga kota Nicolasi, Sisilia, Italia membersihkan abu vulkanik yang menyelimuti jalanan dan mobil setelah aktivitas Gunung Etna kembali meningkat. Material vulkanik terbawa angin dan menyebar ke permukiman di lereng selatan gunung berapi tersebut. Rekaman video menunjukkan warga menyapu lapisan abu hitam yang menutupi jalan dan membersihkan endapan abu dari mobil yang terparkir. Material yang jatuh tidak hanya berupa abu tetapi juga lapilli, yaitu fragmen kecil batuan vulkanik. Qua resistiamo, nonostante siamo abituati alla cenere che cade, è sempre una sorpresa svegliarsi e trovare la macchina piena di cenere. Comunque fa parte anche del vivere sotto un vulcano attivo, diciamo c'è una certa poesia. Meno poetico è uscire la mattina con la scopa e pulire macchine e strada. Per il resto siamo abituati e andiamo avanti. Bagi warga yang tinggal di sekitar Etna, membersihkan abu vulkanik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun material vulkanik tersebut juga menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah yang harus mengumpulkan dan membuang abu dari berbagai ruas jalan. Dall'emergenza alla consuetudine con la ricaduta di sabbia vulcanica che chiaramente comporta una serie di difficoltà per i cittadini e anche per l'amministrazione che deve occuparsi della raccolta, soprattutto quella della sede stradale che va poi conferita in discarica, mentre per l'altra, quella raccolta dai cittadini nei propri cortili, quindi molto più pulita, può essere utilizzata e riutilizzata per altri scopi. Gunung Etna yang dikenal sebagai gunung berapi paling aktif di Eropa mengalami peningkatan aktivitas dalam beberapa hari terakhir. Letusan disertai semburan abu vulkanik dan air mancur lava yang memengaruhi sejumlah wilayah di sekitarnya. Aktivitas Etna juga berdampak pada operasional bandara Catania Fontanarossa. Abu vulkanik memengaruhi wilayah udara di sekitar bandara sehingga kedatangan pesawat ditangguhkan hingga pukul 17 waktu setempat. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas gunung dan kondisi cuaca. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, material vulkanik terbawa angin menuju permukiman dan mengganggu operasional bandara Catania. Rekaman dari dalam pesawat memperlihatkan kolom abu vulkanik raksasa membumbung tinggi dari kawah Gunung Etna. Semburan terlihat kontras dengan langit di atas wilayah Sisilia. Angin membawa abu dan material vulkanik menuju sejumlah permukiman di lereng gunung. Abu serta serpihan kecil batu vulkanik juga dilaporkan berjatuhan di kawasan sekitar Etna. Aktivitas terbaru ini terjadi setelah Gunung Etna mengalami erupsi selama beberapa hari. Sejumlah aktivitas vulkanik berupa emisi abu dan semburan lava dilaporkan terjadi di gunung api tersebut. Abu vulkanik sebelumnya telah mengganggu operasional bandara Catania Fontanarossa pada hari Senin waktu setempat. Gangguan berlanjut pada hari Selasa ketika penerbangan kedatangan kembali dihentikan sementara. Pihak berwenang terus memantau perkembangan aktivitas erupsi, termasuk perubahan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi sebaran abu vulkanik. Para penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Catania diimbau memeriksa status penerbangan terlebih dahulu sebelum menuju bandara. Gunung Etna merupakan salah satu gunung api paling aktif di Eropa. Aktivitas vulkaniknya yang berulang kali terjadi menjadi tantangan bagi warga di sekitar gunung, sekaligus dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan di Sisilia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia. Pemirsa, getaran kuat membuat sejumlah bangunan rusak dan runtuh. Sedikitnya 111 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Momen menegangkan terekam saat gedung Villa 1 di pusat kota Pereira, Kolombia tiba-tiba runtuh akibat gempa bumi. Dalam rekaman, bangunan terlihat ambruk dan menimbulkan kepulan debu tebal. Sejumlah pejalan kaki yang berada di sekitar lokasi langsung berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo ini mengguncang sejumlah wilayah di bagian barat Kolombia, termasuk Pereira, Manizales, dan Cali. Menurut Layanan Geologi Kolombia atau SGC, gempa terjadi pada 10 Agustus dengan epicentrum di San Jose de Palmar, wilayah Chocó. Gempa berada di kedalaman sekitar 103 km dan menjadi gempa terkuat yang tercatat di Kolombia dalam 1 dekade terakhir. Sementara itu di salah satu rumah sakit, sejumlah pasien terpaksa dievakuasi keluar gedung. Mereka kemudian mendapatkan perawatan di trotoar karena bangunan dikhawatirkan tidak lagi aman untuk digunakan. Warga juga turun langsung membantu petugas darurat membersihkan puing-puing bangunan. Tim penyelamat masih menyisir sejumlah lokasi untuk mencari kemungkinan korban yang terperangkap di bawah reruntuhan. Menurut Layanan Geologi Kolombia, pusat gempa berada di San Jose del Palmar, wilayah Chocó. Getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah dan memicu kerusakan di berbagai daerah. Berdasarkan pembaruan pemerintah Kolombia, gempa tersebut telah menyebabkan 111 orang meninggal dunia dan 87 orang terluka. Selain itu, sekitar 1.575 rumah mengalami kerusakan, sementara 61 bangunan dilaporkan runtuh. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan. Warga diminta tetap waspada terhadap potensi runtuhan bangunan dan gempa susulan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gempa bumi berdahsyat berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin pagi. Pemirsa, getaran kuat menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah, termasuk pada Katedral Basilika Metropolitan Bunda Maria Rosario di kota Manizales. Rekaman video menunjukkan momen dramatis saat gempa mengguncang katedral di tengah pelaksanaan misa. Pastor Hugo Armando Galvez terlihat berpegangan pada salah satu pilar, sementara bangunan berguncang kuat di sekitarnya. Getaran gempa juga menyebabkan salah satu menara katedral terlihat miring. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan bangunan bersejarah dan masyarakat di sekitarnya. Menurut survei Geologi Kolombia atau SGC, pusat gempa berada di Departemen Chocó di bagian barat Kolombia. Getaran kuat dirasakan di sejumlah kota termasuk Cali, di mana kerusakan pada beberapa bangunan juga dilaporkan. Laporan awal pihak berwenang menyebut hingga 20 orang meninggal dunia akibat gempa. Sementara itu, otoritas maritim Kolombia menyatakan tidak ada ancaman tsunami di sepanjang pantai Pasifik. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo ini dilaporkan sebagai salah satu gempa terkuat yang dirasakan di Kolombia dalam 1 dekade terakhir. Pihak berwenang terus melakukan pemeriksaan terhadap kerusakan dan memantau kemungkinan gempa susulan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kumpulan sampah yang terbawa dari Teluk Manila menutupi saluran air dan sebagian wilayah pesisir di kota Paranaque, Filipina. Pemirsa, hujan monsun barat daya yang deras mendorong berbagai puing dan sampah kembali ke daratan hingga memenuhi kawasan Baclaran. Kumpulan sampah plastik, bahan styrofoam, dan berbagai jenis sampah lainnya terlihat menumpuk di kawasan pesisir pantai. Alat berat dikerahkan untuk mengangkat tumpukan sampah yang kemudian diangkut menggunakan truk. Sejumlah pekerja juga terlihat menyusuri tumpukan puing untuk membersihkan saluran air yang tersumbat. Sampah tersebut menumpuk setelah hujan monsun barat daya yang lebat mendorong sampah dari Teluk Manila kembali ke saluran air dan sepanjang garis pantai Baclaran. Kondisi ini menyebabkan saluran air tersumbat dan menambah beban pembersihan di wilayah tersebut. Pilipino talaga, wala. Kahit anong sabihin mo, hindi nila susundin yan. Konti lang ang sumusunod.
Sa mga ano tapon nila yan sa ang tinatapon nila yan talaga yan dyan Iba't ibang lugar yan, nanggaling dito na napunta. Pihak berwenang terus melakukan operasi pembersihan dan pengerukan di sejumlah titik yang terdampak. Petugas dikerahkan untuk mengangkat sampah dan membuka kembali saluran air yang tertutup. Sementara itu, pemerintah setempat mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai, kanal maupun badan air lainnya karena sampah dapat terbawa arus dan kembali ke permukiman saat hujan deras melanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah jembatan lokal di Ilocos Sur, Filipina Utara runtuh setelah berhari-hari diguyur hujan deras. Arus sungai yang menguat akibat monsun barat daya atau Habagat ini menghantam struktur jembatan hingga terbelah menjadi dua. Jembatan terlihat terbelah saat arus banjir deras mengalir di bawahnya. Sejumlah warga terlihat berkumpul di kedua sisi sungai menyaksikan runtuhnya jembatan. Banjir dan hujan terus-menerus juga menyebabkan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah Ilocos Sur. Sementara itu, pihak berwenang menutup sementara jembatan Balitbit di Salcedo setelah arus deras dan hujan berkepanjangan merusak jembatan sementara tersebut. Jembatan penyeberangan baja sementara kemudian dipasang untuk membantu pejalan kaki selama proses perbaikan. Tim penyelamat juga membersihkan puing-puing yang menumpuk di bawah jembatan Nambaran di Santo Domingo setelah sungai Quimarayan meluap. Kondisi ini menunjukkan dampak besar hujan monsun terhadap infrastruktur dan akses transportasi masyarakat. Di sejumlah wilayah Filipina, monsun barat daya yang diperparah dampak siklon tropis Luis dan Maymay telah memicu banjir dan tanah longsor. Dewan Nasional Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana melaporkan lebih dari 752.000 orang terdampak dengan 8 orang meninggal dunia hingga Senin pagi. Badan Meteorologi Filipina atau PAGASA memperingatkan hujan monsun masih akan berlanjut di sejumlah wilayah Luzon, termasuk Ilocos Sur. Curah hujan lebih deras diperkirakan terjadi di daerah pegunungan dan dataran tinggi dengan risiko banjir dan tanah longsor yang masih mengancam warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari krisis air melanda sejumlah wilayah di Puerto Rico. Warga Trujillo Alto kini terpaksa mendatangi sumur dan mata air untuk mendapatkan air bersih di tengah kekeringan yang berkepanjangan. Warga membawa galon, jerigen, dan berbagai wadah untuk menampung air dari sumur Pozo de Bartolo. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Sejak 7 Agustus, Otoritas Air dan Saluran Pembuangan Puerto Rico memberlakukan sistem penjatahan dengan pemutusan pasokan air hingga 48 jam. Cuando dijeron que iba a haber un racionamiento, nunca entendimos dónde era el racionamiento porque ya estábamos en él. O sea, y esto no para, aquí hay mucha gente mayor, todo esto son de gente mayor, aquí hay muchos niños, en las otras áreas hay muchos encamados y no se sabe. Trujillo Alto menjadi salah satu wilayah yang terdampak bersama sejumlah kawasan lain di Puerto Rico. Sementara itu, pemerintah dan otoritas air setempat menyiapkan truk tangki serta titik distribusi air dengan prioritas penyaluran untuk rumah sakit dan panti perawatan lansia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 8 tahun tenggelam bangkai kapal perang muncul di Danube. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan Sinpo TV dan masih bersama saya Dewi Manik. Informasi kita lanjutkan kembali. Surutnya air sungai Danube di Slovakia mengungkap bangkai kapal era Perang Dunia Kedua yang telah tenggelam lebih dari 8 dekade. Pemirsa, bangkai kapal Wotan kini kembali terlihat di permukaan setelah level air sungai turun drastis akibat kekeringan dan suhu ekstrim.
Bangkai kapal Wotan kembali muncul di permukaan sungai Danube dekat Medvedov, Slovakia Selatan. Bagian lambung bajak kapal yang telah berkarat tampak menonjol dari perairan dangkal di dekat perbatasan Slovakia dan Hungaria. Sejumlah perahu masih terlihat melintas di sekitar bangkai kapal yang kini mudah terlihat akibat surutnya air sungai. Menurut perusahaan pengelola air Slovakia, Wotan tenggelam pada September 1944. Kapal yang saat itu berlayar ke arah hulu menabrak ranjau magnetik yang dijatuhkan pasukan sekutu dalam operasi Gardening. Wotan dibangun di Linz, Austria pada 1929. Kapal ini awalnya digunakan untuk mengeruk endapan pasir dan kerikil serta membantu menjaga jalur pelayaran di Sungai Danube. Dalam Perang Dunia Kedua, kapal tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan militer Jerman, termasuk dalam tugas mendeteksi ranjau. Surutnya air Danube juga mengungkap sejumlah sisa perang lain di sepanjang aliran sungai. Di Slovakia, otoritas sebelumnya menemukan dan memindahkan ranjau Inggris yang belum meledak dengan bobot sekitar 700 kg. Sementara di Serbia, puluhan kapal Jerman dari armada Laut Hitam era Nazi juga kembali terlihat. Kapal-kapal tersebut sengaja ditenggelamkan pasukan Jerman pada 1944 saat mundur dari serbuan pasukan Uni Soviet. Beberapa bangkai kapal di Serbia diduga masih menyimpan bahan peledak dan amunisi. Di wilayah lain, surutnya Sungai Danube bahkan mengungkap temuan dari masa yang jauh lebih lama, termasuk tulang mamut di Bulgaria dan sepeda motor militer Jerman di Hungaria. Sungai Danube merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa dan mengalir melalui atau berbatasan dengan 10 negara. Kekeringan parah dan suhu tinggi yang melanda Eropa Tengah dan Timur dalam beberapa bulan terakhir membuat permukaan air Danube turun drastis. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas pelayaran, tetapi juga membuka kembali jejak sejarah yang selama puluhan tahun tersembunyi di dasar sungai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Suasana pertempuran masa lalu dihidupkan kembali di jalur Lausan Guizhou, Tiongkok. Para wisatawan diajak terlibat langsung dalam pertunjukan reka ulang pertempuran Tentara Merah. Rekaman menunjukkan para peserta mengenakan seragam replika Tentara Merah, membawa senjata tiruan, dan berlari mendaki perbukitan di tengah asap dan kibaran bendera merah. Lebih dari 100 aktor turut terlibat dalam pertunjukan yang menggambarkan pertempuran di Lausan pada 1935. 我们是从北京过来的，看完这一场演出呢，感觉很震撼，从头到尾都是沉浸在当时的那个场景里面，从红军的这个长征之路。其中印象最深的可能就是雄关漫道真人铁，而今迈步从头越，就是我们今天的美好生活，都是无数先烈的这种努力换来的。 Pertunjukan ini menjadi salah satu daya tarik wisata sejarah di Lausan. Pengunjung juga dapat mengikuti rute Long March, mencoba pengalaman menembak, hingga menikmati restoran bertema Tentara Merah. Jalur Lausan sendiri menjadi lokasi pertempuran penting pada Februari 1935. Dalam perjalanan panjang Tentara Merah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penemuan arkeologi bawah laut mengungkap bangkai kapal Romawi berusia sekitar 2100 tahun di lepas pantai Sisilia, Italia. Bangkai kapal ditemukan bersama ratusan amfora kuno yang diduga pernah digunakan untuk mengangkut berbagai komoditas. Rekaman memperlihatkan tim penyelam berangkat menggunakan kapal dari Mazara del Vallo sebelum turun ke dasar laut untuk meneliti situs penemuan. Di dasar laut, ratusan amfora atau kendi tanah liat kuno lihat berserakan di sekitar sisa-sisa bangkai kapal. Seorang penyelam juga terlihat berenang melintasi bangkai kapal yang terendam. Bangkai kapal ditemukan sekitar 3 mil dari Mazara del Vallo, pada kedalaman 46 meter di bawah permukaan laut. Penemuan ini terungkap setelah pihak berwenang menerima informasi mengenai keberadaan bangkai kapal tersebut. Menteri Kebudayaan Italia Alessandro Giuli menyebut penemuan ini sebagai salah satu penemuan arkeologi bawah laut paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil awal, kapal tersebut diperkirakan berasal dari antara abad kedua hingga pertama sebelum Masehi. Pada masa itu, amfora banyak digunakan untuk mengangkut berbagai jenis barang, termasuk anggur. Para peneliti kini terus mendokumentasikan dan mempelajari bangkai kapal untuk mengungkap lebih banyak informasi mengenai usia, muatan, dan sejarah perjalanannya.
Penelusuran juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang jalur perdagangan kuno di kawasan Mediterania yang kemungkinan pernah dilalui kapal tersebut. Sementara itu, pihak berwenang Italia menyiapkan langkah perlindungan terhadap situs arkeologi bawah laut ini agar bangkai kapal dan artefak di sekitarnya tetap terjaga untuk penelitian lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan warga dan perantau Meksiko merayakan 170 tahun tradisi Danza de la Pluma di Osaka. Dan tarian warisan masyarakat Zapotec ini tak hanya menjadi perayaan budaya, tetapi juga menjaga ingatan sejarah masyarakat adat dari generasi ke generasi. Iringan musik tradisional dan gerakan tari memeriahkan Santa Ana del Valle, Oaxaca, Meksiko, saat warga merayakan 170 tahun Danza de la Pluma. Anak-anak hingga orang dewasa tampil mengenakan pakaian tradisional dan hiasan kepala khas. Perayaan ini dihadiri perwakilan dari 8 komunitas, termasuk anak-anak keluarga Meksiko yang tinggal di Amerika Serikat. Sejumlah penari muda bahkan kembali ke Oaxaca untuk menjalani komitmen selama 3 tahun sebagai penari, sekaligus mengenal lebih dekat daerah asal orang tua mereka. Salah satunya Adier Gutierrez yang mengaku bangga dapat menjadi salah satu tokoh utama dalam tarian tersebut, yakni Moctezuma. Bagi masyarakat Zapotec, Danza de la Pluma memiliki makna religius dan politis. Tarian ini menggambarkan peristiwa penaklukan Meksiko oleh Spanyol dari sudut pandang masyarakat adat dengan tokoh seperti Moctezuma dan Hernán Cortés. Tradisi ini juga menjadi bukti bahwa migrasi tidak selalu memutus hubungan masyarakat dengan daerah asalnya. Musik, gerakan tari, tokoh, hingga makna tradisi terus diwariskan oleh orang tua dan kakek nenek kepada generasi yang lahir di Amerika Serikat. Menurut Institut Antropologi dan Sejarah Nasional Meksiko, Danza de la Pluma merupakan tarian ritual yang menggabungkan unsur pra-Spanyol dan kolonial. Tarian ini menjadi bagian dari perayaan tahunan masyarakat Zapotec dan Mixtec. Hingga kini Danza de la Pluma terus dilakukan sebagai salah satu cara masyarakat adat Meksiko mempertahankan warisan budaya, sekaligus meneruskan ingatan sejarah kepada generasi berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah sinkhole raksasa tersembunyi di pegunungan Guizhou, Tiongkok Barat Daya, dikenal dengan nama Huaga Tiangkeng. Lubang raksasa tersebut membentuk cekungan berdinding terjal dengan kedalaman mencapai 300 meter. Rekaman drone memperlihatkan dinding batu kapur terjal Huaga Tiangkeng yang menurun tajam menuju bagian dasar yang dipenuhi vegetasi. Pepohonan dan rerumputan terlihat menutupi dasar sinkhole. Sejumlah kambing dan seekor sapi juga terlihat merumput di sekitar bagian tepian yang berbatu. Skala sinkhole terlihat jelas dari udara dengan bukaan yang membentang di antara pegunungan di sekitarnya. Dalam bahasa Mandarin, Tiangkeng berarti lubang langit. Istilah ini merujuk pada cekungan raksasa berdinding terjal yang umumnya terbentuk di kawasan batuan karbonat. Menurut UNESCO, Tiongkok memiliki sekitar 2/3 dari kurang lebih 300 Tiangkeng yang telah teridentifikasi di seluruh dunia. Tiangkeng terbentuk selama jutaan tahun ketika air mengikis batuan yang mudah larut dan membentuk sistem gua serta aliran air bawah tanah. Seiring waktu, atap gua bawah tanah yang berukuran sangat besar dapat runtuh, membentuk cekungan raksasa di permukaan. Pemerintah kota Liupanshui mengklasifikasikan Huaga Tiangkeng sebagai dolina runtuhan raksasa. Sinkhole ini terbentuk pada batuan karbonat yang berasal dari periode karbon tengah dan karbon atas. Huaga Tiangkeng memiliki kedalaman antara 200 hingga 300 meter, dengan bukaan terpanjang mencapai sekitar 700 meter. Luas mulut sinkhole diperkirakan mencapai sekitar 354.900 meter persegi. Pemerintah Liupanshui menyebut bukaan tersebut sebagai yang terbesar dari jenisnya di Tiongkok dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Huaga Tiangkeng berada di kawasan kars luas di Guizhou dan Tiongkok Barat Daya. Kawasan ini terbentuk akibat proses erosi air terhadap batuan yang mudah larut selama jutaan tahun hingga menciptakan gua sistem air bawah tanah dan cekungan raksasa berdinding terjal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah Kota Seoul membuka ratusan fasilitas air gratis di berbagai titik kota untuk membantu warga menghadapi gelombang panas yang melanda Korea Selatan. Berbagai taman, alun-alun, dan juga sungai disulap menjadi lokasi rekreasi air bagi masyarakat. Dalam rekaman tampak warga menikmati sejukan aliran sungai Cheongyecheon dalam festival musim panas Cheongyecheon Water Splash. Pengunjung terlihat merendam kaki sambil menikmati suasana di tengah terik cuaca. Tak jauh dari lokasi tersebut, alun-alun Gwanghwamun disulap menjadi pantai buatan dalam ajang Seoul Summer Beach. Berbagai kolam air mancur, dan perosotan tiup raksasa menjadi daya tarik bagi anak-anak dan keluarga. Sejumlah warga mengaku memilih fasilitas gratis tersebut karena memberikan tempat bermain yang menyegarkan tanpa harus mengeluarkan biaya besar seperti di taman wisata air komersial. 요즘 서울 날씨가 38도가 넘어가지고 너무 더웠는데 청계천에 발 담그기 행사가 있다 해서 한번 와봤습니다. 너무 시원하고 아들도 여기 물고기고 있다고 너무 좋아하네요. 엄청 무더위였는데 발 담그고 해가지고 엄청 시원하고 재밌었어요. 서울시가 너무 사랑하고 감사하게 됐어요, 진짜. 아이랑 사실 갈 때가 마땅치도 않기도 하고 물놀이는 비용이 많이 들고 마음을 크게 먹어야 되는데 되게 손쉽게 와서 놀 수 있으니까 정말 너무너무 좋아요, 진짜. 최고. Pemerintah kota Seoul menyatakan suhu udara telah melampaui 33 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi dampak gelombang panas, pemerintah mengoperasikan 212 fasilitas air gratis yang terdiri dari 142 area bermain air dan 70 taman bermain air. Selain itu, otoritas juga menambah jumlah tempat berteduh dengan pendingin, sistem penyemprot kabut air, dan penyiraman jalan untuk menurunkan suhu. Pemerintah kota juga membagikan air minum dingin kepada para pekerja lapangan dan warga yang rentan terdampak panas ekstrim. Di tengah gelombang panas yang masih berlangsung, taman-taman air sementara tersebut menjadi tempat pelarian yang menyegarkan, sekaligus gratis bagi warga Seoul di jantung ibu kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Seoul, Korea Selatan menemukan cara unik untuk menyegarkan diri di tengah gelombang panas musim panas. Sebuah kafe di Yongnam-dong menyajikan minuman dalam gelas yang sepenuhnya terbuat dari es untuk menghadirkan sensasi dingin bagi para pengunjung. Pemilik Ice Art Cafe, Kim Gwang-sung, mengukir gelas es secara langsung dengan tangan. Gelas yang telah selesai dibuat kemudian digunakan para pengunjung untuk menikmati minuman. Sementara itu, para pengunjung juga dapat mencoba membuat ukiran es mereka sendiri. 다들 신기해 하셨어요. 진짜 얼음컵이냐, 어떻게 만드느냐, 이제 그렇게 질문하는 사람들이 가장 많았는데, 가장 신기해해요. 얼음컵 자체도 너무 신기해해요. 거기에 또 더군다나 음료수를 거기에 부어서 마실 수 있는 게 더 깜짝깜짝 놀라는 거죠. Kim telah menekuni seni memahat es selama 25 tahun. Selain menyajikan minuman dalam gelas es, kafe ini juga dilengkapi dengan ruangan bersuhu minus 5 derajat Celcius. Di dalamnya pengunjung dapat melihat berbagai patung es sekaligus menikmati suasana dingin di tengah teriknya musim panas Seoul. Sementara itu, Korea Selatan saat ini mengalami gelombang panas intens di tengah musim panas. Suhu di sejumlah wilayah bahkan mendekati rekor tertinggi. Kondisi ini membuat kafe es tersebut menjadi salah satu destinasi unik bagi warga Seoul untuk menikmati sensasi musim dingin di tengah musim panas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari temuan emas yang dilaporkan di County West Pokot, Kenya, memicu demam perburuan emas di desa Cheparor. Warga berdatangan dan menggali tanah berharap mendapatkan hasil untuk menambah penghasilan. Warga terlihat menggali lubang, memecah batu, dan menyaring material dari tanah serta lumpur. Sebagian material yang diduga mengandung emas kemudian dikumpulkan dan ditimbang dalam jumlah kecil. Sejumlah pencari emas mengaku sudah mendapatkan beberapa gram dari hasil penambangan. Bagi warga, temuan ini menjadi harapan baru di tengah hasil panen jagung yang menurun. Sasa nikipata mingi, si nasaidia nyumbani na maneno ya shule tena. Watoto wanasoma, mimi naenda gold nasaidia watoto school fees na nyumbani tena. Kwa maana wakati ya kiangazi saya. Demam emas juga mendorong aktivitas ekonomi di desa Cheparor. Pedagang mulai datang menjual makanan dan berbagai kebutuhan kepada para pencari emas. Sementara itu, lonjakan jumlah pendatang juga menambah tekanan terhadap ketersediaan air.
sanitasi, dan fasilitas dasar di desa tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini dari momen yang menarik terjadi saat seekor orka terekam membawa mangsanya dan berenang melintas di dekat kapal wisatawan di perairan timur jauh Rusia. Rekaman yang diambil pada 1 Agustus lalu ini menunjukkan seekor orka berenang di samping kapal sambil membawa mangsa di mulutnya. Tak lama kemudian, orka terlihat mengembuskan nafas melalui lubang pernapasannya. Aksi ini pun disambut riuh dan antusias oleh para wisatawan di atas kapal. Kepulauan Santar yang terletak di Laut Okhotsk merupakan salah satu wilayah di Rusia tempat orka dapat diamati di habitat alaminya. Tak hanya orka, perairan ini juga menjadi habitat bagi beragam jenis paus, di antaranya paus kepala busur, paus bungkuk, dan paus beluga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sorotan Dunia sepekan hari ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.